Prediksi Satgas kapan akan terjadi dan berapa kasus yang akan terjadi saat puncak Omikron di Indonesia terjadi nanti? Ya, baik, terima kasih. Dalam konteks prediksi, saya pikir agak sulit karena semua serba tidak pasti. Tapi yang jelas, yang bisa kita pastikan, selama kita menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin dan ketat, itu harusnya kasusnya tidak melonjak jauh dan kita bisa mengendalikan. Dan ini harus dilakukan di semua wilayah di Indonesia. Jadi tren yang ada tentunya terkait juga dengan perilaku yang ada di masyarakat juga. Jadi semoga prediksi-prediksi yang ada tidak terbukti karena cara kita untuk membuktikan bahwa itu tidak terjadi lonjakan itu adalah dengan protokol kesehatan yang ketat dalam menjalankan kegiatan sosial ekonomi kita sehari-hari. Demikian. Ya baik Dok, Prof, ini sementara epidemiolog ini menyebut DKI Jakarta telah melewati puncak gelombang Omikron. Sebenarnya apa indikatornya? Ya, jadi kalau kita ingin melihat apakah kita sudah melewati penularan puncak atau enggak, itu kita perlu membaca data tren yang ada. Dan tren yang ada memang kita bisa melihatnya harian, tapi akan lebih bagus kalau kita melihatnya mingguan. Bahkan mungkin bukan seminggu, tapi 2 minggu. Jadi melihat harian, melihat mingguan, melihat 2 mingguan, melihat sebulan. Disitulah baru kita bisa mengatakan bahwa tren yang ada itu bisa makin kita percaya. Selama memang pengumpulan datanya tidak terjadi perubahan. Jadi untuk melihat apakah kita sudah melewati puncak atau tidak, sebaiknya kita lihat data dalam kurun waktu yang tadi saya sebutkan. Demikian. Baik, Prof. Wiku, kita tahu nih kemarin Menteri Koordinator Luhut Binsar Panjaitan menyebut masyarakat yang telah menerima vaksin dosis lengkap dan tidak memiliki komorbid dipersilakan untuk jalan-jalan. Ini sebenarnya apa pertimbangannya dan apakah tidak beresiko mengingat pandemi ini masih jauh dari akhir begitu? Ya, baik. Jadi yang dimaksud oleh Bapak Menko Marves maksudnya adalah dari bacaan data yang ada, memang orang-orang yang terkena di masa Omikron sedang beredar ini adalah orang-orang yang mayoritas adalah orang yang vaksinasinya tidak lengkap atau belum lengkap. Mungkin hanya vaksinasi satu, atau juga mungkin ada komorbid atau lansia. Maka dari itu, maksudnya beliau adalah untuk masyarakat yang memang vaksinasinya sudah lengkap, mulai bisa dengan prinsip kehati-hatian melakukan aktivitas sosial ekonomi yang lebih tinggi, tapi tetap dengan prinsip kehati-hatian. Itu adalah pesan beliau tetap seperti itu, dan kita semua harus mengikuti seperti itu. Jadi kita tidak serta-merta kalau sudah vaksinasi kedua, terus kita bisa bebas gitu, karena virusnya masih beredar, penularan masih ada. Jadi kita prinsip kehati-hatian, satu adalah melindungi diri kita supaya tidak tertular, dan juga potensi kita untuk OTG itu masih ada tertular, dan kalau kita juga berpotensi untuk menularkan pada orang lain. Prinsipnya itu. Jadi selama protokol kesehatan kita jalankan, kita melindungi diri kita dan juga orang lain. Demikian. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.